Ya, ketemu lagi bersama saya Yuda. Hari ini kita akan bersama-sama dengan Jenny. Ibu Jenny. Kita akan melihat sebenarnya apa sih tujuan Ibu ini membuat atau merancang Smiling Kids Foundation. Nah, ngomong-ngomong Ibu, apa itu SKF sebenarnya? Panjangan. Smiling Kids Foundation. Smiling Kids Foundation. Nah, Smiling Kids Foundation, teman-teman. Nah, kalau boleh tanya, kenapa Ibu mengambil Smiling Kids Foundation? Namanya itu? Karena suka dengan anak-anak. Suka dengan anak-anak. Ingin mengukir senyum di muka anak-anak, di wajah anak-anak. Wah, ingin mengukir senyum. Padahal biasanya anak-anak itu selalu senyum ya, teman-teman online. Tetapi ada yang berbeda. Kenapa Ibu ini membuka yayasan Smiling Kids Foundation? Nah, apa sebenarnya alasan Ibu mendirikan SKF itu? Apakah karena pengalaman kah? Atau apa sih sebenarnya alasan Ibu mendirikan SKF itu? Karena melihat memang banyak sekali anak-anak sekarang yang sakit kanker. Banyak. Secara khusus kanker gitu ya. Karena Dan kebetulan pengalaman saya juga sudah lama di bidang kanker anak. Itu ya. Dulu sebagai relawan sudah lama. Sudah lama. Jadi Ibu memiliki latar belakang yang sudah lama di dalam lembaga khusus kanker kepada anak-anak. Jadi karena sudah berpengalaman lama itu, pengen membuat satu yang lebih bisa kalau kita sebut menolong anak-anak cancer begitu ya. Nah, apakah harus kepada anak-anak Smiling Kids Foundation ini dibuat? Kenapa harus sama anak-anak? Karena anak-anak itu memang penerus bangsa. Anak-anak itu penerus bangsa nih, catat nih teman-teman semua ya, penerus bangsa. Dan memang harus mereka itu seperti memang tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Memang harus anak-anak. Lalu kalau kita melihat atau ingin mengenal lagi SKF itu, apa sih yang dirindukan oleh Ibu sebagai founder? Nah, jadi Ibu Jen ini adalah founder daripada SKF. Apa sih yang dirindukan ketika SKF ini didirikan? Sebenarnya satu, karena memang anak-anak adalah penerus bangsa. Dua, anak-anak sebenarnya bisa sembuh dari kanker. Karena respon mereka untuk obat itu sangat baik. Iya. Maka itu saya ingin mendirikan Smiling supaya lebih banyak anak-anak yang sembuh. Karena anak-anak itu responnya terhadap obat itu sangat baik. Iya. Khususnya anak-anak. Iya. Jadi ketika teman-teman anak-anak itu masih bisa menyerap obat-obatan yang sangat baik, sehingga kemungkinan untuk sembuh dari kanker itu agak lebih banyak. Lebih banyak. Persentasenya sebenarnya banyak untuk sembuh mereka. Banyak untuk anak-anak. Nah, ini kerinduan daripada Ibu Jen mendirikan SKF ini, teman-teman. Jadi, kalau ada anak-anak yang tidak tahu mau kemana begitu ya, atau tidak tahu prosedurnya gimana ketika anaknya terkena kanker, boleh datang ke SKF. Betul. Nah, kalau boleh tahu Bu, SKF ini letaknya di mana? Ini kan media online ini ada di mana-mana. Sampai saat ini masih di Jalan Sena nomor 6466. Di jalan saat ini. Iya, di Jalan Sena, Medan. Di Jalan Sena nomor berapa tadi Bu? 64 sampai 65 di 64 sampai 66 di Medan, di kota Medan. Karena memang kalau kita lihat di seluruh Indonesia juga sangat sedikit sekali concern rumah sakit atau klinik-klinik mungkin atau bagian medis yang fokus kepada kanker anak. Pertumbuhan kanker anak di Indonesia setiap tahun bertambah terus. Sementara rumah sakit yang berkompeten untuk menangani anak-anak kanker cuma 15. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, catat tuh. Kalau kita bisa lihat apa sih proyek dari SKF ini, rumah singgah ini? Supaya mereka kadang dirujuk kemana, mereka dari luar daerah dirujuk ke Medan, mereka tidak tahu harus kemana, mereka bisa singgah di situ, mereka bisa nginap di situ, termasuk pengobatan. Jadi memang ketika ada anak-anak yang terkena kanker begitu ya, tidak tahu mau kemana,
ketika sudah diobati dan harus ada pengobatan lanjutan begitu, bisa menghubungi SKF gitu ya. Bisa melihat bahwa ada rumah singgah di Medan, khususnya di Smiling Kids Foundation. Nah, sebenarnya sudah berapa lama sih Smiling Kids Foundation ini berdiri? Sudah 8 tahun. Oh, sudah 8 tahun teman-teman. Dari awal peresmian 2015 awal Ya, 2015. Sudah kurang lebih 8 tahun. Dan bagaimana perasaan Ibu ketika Smiling Kids ini sudah hampir 8 tahun begitu? ya tentunya senang. Senang. Karena banyak mungkin ya anak-anak. Kira-kira Karena berapa? kita sudah membantu ya sampai saat ini 8 tahun berdiri, sudah hampir 300 anak yang kita bantu. Wow. Nah, kalau misalnya Ibu sebagai founder pasti mengetahui kira-kira apa sih ciri-ciri ketika anak-anak itu kan biasa kurang lebih ya SKF ini khususnya ya teman-teman itu membantu 0 sampai 18 tahun. Ya, 0 sampai 18. 0 sampai 18 tahun. Biasa kan kalau misalnya di bawah 10 tahun mereka nggak tahu. Tapi sebagai edukasi teman-teman online, apa sih ciri-ciri anak yang terkena cancer? Ciri-ciri atau gejalanya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Walaupun kadang anak yang sangat kecil mereka belum bisa bicara, misalnya keluhan-keluhan mereka belum bisa mengatakan ini sakit. Yang masih bayi kan belum bisa bicara, mereka belum bisa mengeluh sakit yang mana. Tapi ciri-ciri atau kelakuan dari mereka gejalanya sudah pasti ada. Kira-kira seperti apa Bu? Seperti apa? Demam berulang. Demam berulang. Jadi waspada kepada Ada setiap benjolan orang di sekitar tubuh. tua. Ada benjolan. Ya. Jadi perlu diperhatikan sebagai orang tua begitu Nah, ya. itu sudah salah satu gejalanya. Itu salah satu. Jadi jika ada orang tua yang ada demam berkelanjutan, ada benjolan, cepatlah ke dokter untuk Ya. dicek begitu ya. Dan Kalau melihat tidak bisa ke diagnosa. dokter, ke puskesmas terdekat lah. Ya. Ini. Minimal ke puskesmas dan kalau bisa urus BPJS-nya ya Ya. gitu ya. Nah, apakah SKF ini hanya proyek ke depan sebagai Ibu adalah founder gitu ya? Apakah proyeknya hanya cukup untuk rumah singgah atau ada lagi proyek yang Ibu pikirkan begitu? Proyek ke depan mungkin kita ingin membentuk suatu komunitas yang namanya Family Supporting Group atau pendukung keluarga. Pendukung keluarga ini bukan hanya dalam bentuk mereka membantu, mereka bisa membantu memotivasi baik dalam bentuk fisik atau mental. Karena anak yang sakit ini bukan hanya anak yang sakit, orang tuanya kadang ikut sakit. Betul. Jadi tetap connect itu yang namanya family itu tetap connect. Kalau anak sakit, perasaan orang tua juga tersakit. Tapi menarik juga daripada pemilihan kata dan logo daripada Smiling Kids ini. Kenapa harus berwarna orange dan ada senyum gitu ya? Kita penasaran nih sebagai orang yang suka dengan logo-logo dan desain begitu ya. Kayaknya ada khusus gitu. Kenapa saya memilih orange? Karena orange itu menandakan leukemia. Leukemia. Kita tahu kalau yang merah biasanya HIV atau AIDS kan. Tapi kalau leukemia itu dilambangkan dengan warna orange atau pita orange. Jadi kenapa dulu waktu membentuk logo Smiling Kids saya memilih orange? Karena orange itu, pita orange itu melambangkan leukemia. Karena kita tahu kanker anak yang paling banyak menyerang anak adalah leukemia atau kanker darah. Yang paling banyak leukemia. Jadi 60% kanker pada anak adalah kanker darah. 60%. cukup tinggi. Sudah lebih dari setengah. Jadi rata-rata adalah cancer daripada leukemia atau kanker darah itu ya. Jadi sangat penuh pertimbangan ketika Ibu mendirikan Smiling Kids Foundation begitu ya Ibu Jen ini. Sungguh menarik percakapan hari ini teman-teman semuanya yang ada di online begitu ya. Jikalau ada orang tua yang mengetahui ada gejala, ada tanda begitu ya, mohon untuk cepat-cepat cek ke dokter begitu ya. Kalau misalnya terkena sungguh-sungguh cancer, jangan anggap seperti aib ya Bu ya. Pasti ya. Karena kita ingin anak itu sembuh. Jangan sampai anggap itu aib, tetapi lepaslah terbawa ke dokter. Kalau Banyak orang tua yang beranggapan kalau anak sudah kena kanker sudahlah pasti meninggal. Iya. Itu adalah anggapan yang salah. Iya. Anak-anak kalau kena kanker 80% bisa sembuh. 80% masih bisa. Tapi terdeteksi dini. Karena anak-anak respon dengan obat itu sangat baik.
masih sangat baik. Ya. Respon mereka dengan obat masih sangat baik. Jadi kenali sungguh-sungguh Anda dua contoh tadi, ada bergejolak dan juga demam yang Berobat berjalan secepatnya. cepat berobat begitu ya. Nah untuk penutup Ibu, sudah cukup panjang gitu berbicara ya. Ada closing statement seperti apa untuk para, khususnya kan Kak, kalau anak ya kita kepada orang tua lah, himbauan kepada orang tua. Sebagai ibu adalah founder dan SKF gitu. Apa closing statement bagi mereka? Selalu memperhatikan perkembangan anak. Selalu. Bila ada yang satu di luar dari perkembangan, misalnya ada gejala-gejala yang tidak biasanya, segera periksa ke dokter. Segera periksa. Misalnya biasa nggak begitu, biasa linsah, tiba-tiba rewel, nggak linsah lagi, tiba-tiba berat badannya menurun drastis. Nah itu sudah perlu diperhatikan. Yang tidak biasanya lah, yang tidak biasanya pada anak, itu sudah perlu menjadi catatan bagi orang tua. Perlu diperhatikan. Untuk para orang tua, perhatikan lebih lah ya kepada anak. Dan kalau ada anak-anak yang terkena cancer, Tumbuh kembang anak harus diperhatikan. harus diperhatikan. Dan kalau ada yang terkena cancer, boleh hubungi ibu atau bunda Jen. Kita sebenarnya bukan hanya cancer, Oh, kita juga bukan ada hanya penyakit non infeksi seperti kelainan darah. Itu juga bisa kita bantu. Itu bisa kita bantu. Jadi mungkin ada orang tua yang mungkin kendala ekonomi, ada terkendala ekonomi. Apakah SKF juga bersedia bantu? Kita akan bantu untuk satu, mereka kita pengurusan BPJS dulu. Pengurusan. Nah, untuk biaya yang tidak ditanggung BPJS kita akan bantu. Semua akan diusahakan dibantu kalau bisa dibantu. Nah syarat-syarat ketika ada mungkin orang tua yang dan anaknya yang mendampingi anak yang terkena cancer, apa sih syarat utama begitu untuk bisa ke SKF ini, rumah singgah? Urus BPJS mereka. Urus BPJS. Jadi itu paling penting ya, supaya semua pengobatan bisa berjalan dengan baik ya. Untuk Tapi kita akan sama-sama bantu. Jadi SKF siap membantu kalau ada anak yang terkena cancer mau sampai 18 tahun. Seperti kita tahu kan sekarang setiap warga negara sudah wajib punya BPJS. Betul. Ya? Wajib punya. Nah dengan BPJS itulah kita sama-sama nanti kita bantu. Nanti kalau ada biaya yang memang tidak ditanggung oleh BPJS, nanti akan kita bantu untuk biaya ini. Sangat membantu sekali adanya SKF ini di Indonesia, khususnya di Medan. Ya kalau boleh tahu anak-anak itu sebenarnya dari asal mana aja sih Bu? Banyak, mereka sebenarnya ada yang dari Dempuan, ada yang dari Nias, ada yang dari Padang, ada yang dari Aceh, banyak kita. Banyak ya. Tapi mayoritas mungkin di area Sumatera ya, Pulau Sumatera ya. Sumbagut lah, Sumatera Barat, Utara. Iya betul. Pulau Sumatera rata-rata sudah mengenal SKF. Tapi untuk teman-teman atau orang-orang yang mungkin di luar pulau juga siap nampung ya. Iya benar. Ya. Ya, mungkin itu aja dari podcast kali ini bersama Ibu Jen, founder dari Smiling Kids Foundation. Untuk pertanyaan, untuk info lebih lanjut, nanti boleh lihat ada website atau ada media sosialnya. Ada dari www.smilingkidsfoundation.org. Iya. Organization. Iya. Boleh dilihat, mungkin editornya ya taruh di sini ya, itu ya, di sini taruh di sini ya, kerjaan editor lah itu ya. Begitu. Ada media sosialnya Ibu? Kita ada di Instagram juga, Instagram. Smiling Kids Foundation atau Rumah Anak Sehat. Iya, Smiling Kids Foundation atau Rumah Anak Sehat. Jadi kalau ada yang butuh dengan bantuan daripada Smiling Kids Foundation, boleh hubungi kontak tersebut. Oke, terima kasih Ibu untuk podcast hari ini, sungguh menguatkan kami semua. See you.